Halo teman-teman, di sini aku dan teman-teman aku punya pembahasan menarik loh. Sebelum masuk pembahasan, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi, kenalin nama aku Putri Fatimah dan ada juga teman-teman aku nih, yaitu ada Adene Darisha, Duyan Rizky, Merlin Insan, dan Rasdanur. Ngomong-ngomong, kalian pernah gak sih ngerasa atau punya pemikiran kayak, ah, daripada gagal nanti malu, mending gak usah sama sekali kan? Atau aku bisa gak ya? Apa nanti malah bikin kesalahan? Nah, pemikiran kayak gitu tuh yang katanya sih tujuan awalnya melindungi harga diri. Tapi hal itu membuat kita menjadi kurang berkembang atau bahkan bisa ngejauhin diri kita dari kesuksesan loh. Nah, ada yang tahu nggak istilah ini dikenal sebagai apa sih? Yap, betul sekali. Kecenderungan ini dikenal sebagai self-handicapping. Apa itu self-handicapping? Pertama kali diteorikan oleh Edward E. Jones dan Stephen Briggs, yang menurutnya self-handicapping adalah hambatan yang diciptakan atau diklaim oleh individu dalam mengantisipasi kegagalan kinerja. Self-handicapping ini biasanya digunakan ketika individu merasa egonya terancam karena terlihat tidak mampu, merasa khawatir jika kesuksesan yang diraih sebelumnya karena nasib baik, sehingga mereka takut gagal dalam melaksanakan tugas atau pada saat ragu dengan kemampuan dirinya. My latest videos about time management and productivity. Self-handicapping is cognitive strategy by which people avoid effort in hopes to keep potential failure from hurting their self-esteem. Atau dapat diartikan sebagai strategi kognitif di mana individu menghindari usaha dengan harapan dapat menjauhi potensi kegagalan yang bisa menyakiti harga dirinya. Kenapa bisa ya kita ngelakuin self-handicapping? Kegagalan itu dapat menyebabkan ketidaknyamanan ketika individu itu sendiri menyadari bahwa terdapat kurangnya keterampilan atau persiapan mereka sendiri membawa hasil. Ada bentuk cacat diri yang berbeda. Kadang-kadang perilaku ini bisa nggak bahaya, tapi dalam beberapa kasus itu bisa jauh lebih serius loh. Dalam beberapa kasus, bahkan dapat mendorong orang untuk terlibat dalam perilaku yang berpotensi bahaya. Self-handicapping dapat dilihat sebagai metode menjaga harga diri, tetapi juga dapat digunakan untuk peningkatan diri dan untuk mengelola kesan orang lain. Nah, lalu apa sih contoh dari self-handicapping itu? Misalnya, siswa sering berpartisipasi dalam perilaku self-handicapping untuk menghindari perasaan buruk tentang diri mereka sendiri. Katakanlah, kamu ada ujian pada hari esok. Tetapi, sepulang dari sekolah, kamu bukannya pulang dan belajar, kamu pergi keluar dengan teman-temanmu. Sehingga, pada hari berikutnya, kamu mengikuti ujian dan kamu gagal. Ketika orang bertanya mengapa kamu gagal, kamu dapat mengatakan bahwa jika kamu menganggapnya serius dan mempelajarinya, kamu juga akan menanggung kerugian perilaku yang merugikan diri sendiri. Adapun contoh lainnya yaitu ditemukan di lingkungan manapun, yaitu di mana orang diharapkan untuk tampil. Katakanlah ada posisi baru yang tersedia dan salah satu anggota tim kamu, sehingga kamu dapat menggunakannya sebagai alasan nanti jika kamu tidak mendapatkan promosi. Penting untuk mengetahui kapan kamu terlibat dalam self-handicapping, karena hal itu dapat menghalangi jalan kamu untuk menuju kesuksesan. Kamu cukup melakukan refleksi harian di mana kamu meninjau hari-hari kamu untuk melihat apa yang kamu lakukan.
Dan bagaimana kinerja kamu untuk membuat diri kamu bertanggung jawab? Jadi kesimpulan self-handicapping ini yaitu strategi kognitif yang dimana orang menghindari upaya dengan harapan menjaga potensi kegagalannya agar tidak melukai harga diri, atau juga untuk melindungi citra diri seseorang dengan perilaku yang menciptakan alasan praktis untuk kegagalannya di kemudian hari. Jadi secara singkat, self-handicapping ini tuh dapat menghambat proses kesuksesan kita di masa depan akibat strategi yang kita gunakan salah, yaitu dengan menghindari suatu tantangan baru dan merasa tidak percaya diri akan kemampuan diri. Dapat dikatakan juga self-handicapping itu tidak mampu keluar pada zona nyaman diri karena ingin selalu mempertahankan harga dirinya agar tidak tercederai.